Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1N02 bersama saya Wan. Akan banyak video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membacakan lagi sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul Kereta Terakhir dari Stasiun Karanganyar. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Tanah Jawa memang kaya akan kisah mistis yang tak pernah habis diceritakan. Entah itu tentang hutan angker, rumah tua, atau bahkan jalur rel kereta api yang sudah mati, tapi sesekali masih terdengar ada kereta lewat. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2002, diceritakan langsung oleh seorang pria bernama Randy yang saat itu masih berstatus mahasiswa di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Waktu itu Randy baru saja selesai mengikuti praktikum hingga malam. Saat hendak pulang ke kos, ia menerima telepon dari tetangga rumahnya di Kebumen. Ayahnya jatuh sakit keras, tidak sadarkan diri sejak sore. Panik, Randy langsung mengemasi tasnya dan menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta. Tujuannya pulang ke kampung halamannya di Karanganyar, Kebumen. Namun sesampainya di loket, ia diberitahu bahwa kereta terakhir ke arah sana sudah berangkat sekitar 20 menit yang lalu. Randy kecewa. Ia duduk di kursi tunggu stasiun, mencoba menelpon travel atau opsi kendaraan lain. Tapi waktu menunjukkan pukul 11 malam, semua sudah penuh atau tidak aktif. Saat ia sedang panik, tiba-tiba seorang petugas stasiun menghampirinya. Petugas itu memakai seragam tua, kusam, berbeda dari yang lainnya. Petugas itu mendekat lalu berbisik pelan, "Mas, kalau mau ke Karanganyar, masih ada satu kereta. Tapi masnya harus naik dari jalur 3. Jangan lewat paron. Masuknya dari lorong belakang." Tanpa berpikir panjang, Randy mengikuti instruksi itu. Ia melewati lorong gelap di samping toilet tua, menuruni tangga sempit yang seperti tidak pernah dibersihkan. Di ujung lorong itu ada pintu besi tua yang terbuka. Dan dari situ terlihat kereta tua sudah menunggu di jalur 3. Kereta itu tampak seperti model lama, catnya pudar, kacanya buram, tidak ada petugas, tidak ada suara, tapi pintunya terbuka sendiri, seperti menyambut Randy masuk. Begitu masuk, udara di dalam gerbong sangat dingin. Bau besi tua dan tanah basah menyeruak. Yang lebih aneh, kereta itu penuh penumpang. Namun semuanya diam. Tidak ada satupun yang berbicara, bahkan tidak bergerak. Mereka hanya duduk menunduk. Beberapa mengenakan pakaian yang seperti bukan dari masa sekarang. Ada yang pakai kebaya, ada yang seperti seragam tentara zaman dulu, bahkan ada yang tidak memakai alas kaki. Tapi Randy tak berkata apa-apa. Ia duduk menunduk dan mencoba menahan rasa tidak nyaman. Kereta itu mulai melaju tanpa suara sama sekali. Di tengah perjalanan, Randy mendengar suara tangisan, sayup-sayup seperti dari gerbong belakang.
Ia bangkit, berniat mencari tahu, tapi seorang penumpang tua di sampingnya yang entah sejak kapan ada di situ menarik lengannya dan berbisik, "Nak, kalau sudah di sini jangan ikut campur. Jangan tengok ke belakang." Randy terpaku. Ia kembali duduk, jantungnya berdebar keras. Tangisan itu perlahan berubah menjadi jeritan. Tapi tak ada yang bereaksi. Semua tetap diam, seperti sudah terbiasa. Tiba-tiba lampu di dalam gerbong mati sejenak. Saat menyala kembali, Randy melihat beberapa penumpang kini menatapnya. Wajah-wajahnya pucat, matanya kosong. Bahkan ada yang wajahnya tidak memiliki mata. Ia gemetar, tapi tidak bisa beranjak. Kakinya seperti berat menancap ke lantai kereta. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, kereta berhenti. Tapi yang Randy lihat bukan stasiun Karanganyar, melainkan stasiun tua yang sepi dan bangunan kusam dan papan nama yang hurufnya hampir hilang. Randy turun. Walau ragu, pintu kereta menutup sendiri setelah ia keluar. Lalu perlahan kereta itu mundur, masuk ke kabut dan menghilang tanpa suara. Ia menatap sekeliling. Stasiun itu kosong. Tidak ada petugas, tidak ada penumpang, dan tidak ada jalan keluar. Hanya rimbun ilalang dan hutan bambu di sekelilingnya. Randy berteriak memanggil siapa saja, tapi tidak ada yang menyaut. Ia pun berjalan mengikuti jalan setapak kecil di belakang stasiun, berharap bisa menemukan jalan pulang. Pagi harinya, warga desa sekitar menemukan Randy pingsan di tengah rel mati sekitar 5 km dari stasiun Karanganyar yang asli. Rel itu sudah tidak aktif selama hampir 30 tahun dan ditumbuhi rumput liar. Saat sadar, Randy tidak bisa bicara selama 2 hari. Ia hanya menggigil dan menutup telinganya setiap malam. Dan yang paling mengerikan, di dalam tasnya ada tiket kereta yang tidak dikeluarkan oleh PT KAI. Tiket itu sudah lapuk dan bertuliskan tahun 1967. Stasiun Karanganyar kini sudah tidak aktif, tapi warga sekitar percaya kereta tua itu masih sekali-sekali muncul, membawa penumpang yang tak bisa pulang. Jadi ternyata Randy menaiki sebuah kereta yang misterius dan tidak terdaftar dalam perjalanan tersebut. Anehnya, dia sampai, cuman tidak sampai ke stasiun tujuannya, tapi mendekati ya. Jika kalian memiliki saran atau cerita horor apapun yang ingin diceritakan di channel ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.